Rasulillah. Kami ucapkan selamat datang di Technical Meeting Badan Polri 2026 di MTS Raudatul Ulum, Yayasan Raudatul Ulum pada hari Minggu 25 Januari 2026. Sebelum kita memulai acara technical meeting, mari kita membaca doa Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Al-Azimnya walaupun niat soleh wa niat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Acara selanjutnya sambutan pada pembina Yayasan Raudatul Ulum pada Kak Agung Wahyudi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita selalu dalam naungan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa tercurah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pimpinan Yayasan Raudatul Ulum, Ustaz Sofyan Tauri, yang hari ini lagi sibuk pemilihan RT, ya. Jadi saya disuruh mewakili gitu. Dan yang kami hormati seluruh rekan-rekan pembina, kakak-kakak pelatih atau kakak-kakak pembantu pembina, kakak-kakak penegak, dan adik-adik penggalang semuanya yang saya hormati. Mudah-mudahan pada hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua di sini pada hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka pertemuan technical meeting. Namun tidak hanya technical meeting, di sini kita bersilaturahim, bersilaturahim, bersilaturamal. Mudah-mudahan pulang dari sini tambah keberkahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati juga seluruh jajaran panitia Badan Polri 2026. Mudah-mudahan acara kita nanti berjalan dengan lancar, aman, dan tidak hujan mungkin. Cuacanya lagi begini. Alhamdulillah di satu minggu ini terang nih. Ya, karena Firman alhamdulillah ditiup tadi katanya sembuh, ya kayak begitu kurang lebih. Baik, teman-teman semua, saya panggilnya teman-teman aja dan biar ya kayak yang ngomong ya. Nah, saya panggil teman-teman semua, teman-teman semuanya. Hari ini kita pertemuan teknik, nanti dipandu sama Kavina dan Kacek, ya dipandu sama Kavina dan Kacek. Nanti ada saya di sini, kita cari kesepakatan bersama. Namun perlu digarisbawahi bahwa pertemuan teknik ini kita tidak merubah konsep daripada Badan Polri itu tersendiri ya. Jadi konsep Badan Polri ini memang sudah ada beberapa konsep yang kita buat. Pertemuan teknik ini bukan merubah konsep, namun nanti hanya menyatukan teknis yang bagaimana sih yang masih bingung, yang perlu dipertanyakan sama kakak-kakak sekalian semuanya. Mungkin itu aja.
yang kami dapat sampaikan karena waktu sudah siang. Jadi nanti kita bahas detailnya lewat pertanyaan kakak-kakak aja. Nanti kita buka beberapa pertanyaan, satu pertanyaan langsung dijawab mungkin seperti itu, biar nanti kita lebih enak lagi efisien waktunya. Takutnya nanti udah keburu juga. Itu aja kakak-kakak. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila dari jamuan atau nanti pada saat technical meeting ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan technical meeting Badan Polri 2026 yang akan dibacakan oleh Kak Bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai dari administrasi regu atau sangga atau pasukan. Yang pertama ada surat mandat atau surat tugas dari gugus tugas atau sekolah. Dia bernilai poinnya 20. Yang kedua mengirim desain atau file logo regu atau sangga atau pangkalan atau ambalan atau pasukan, poinnya 8. Yang ketiga ada pas foto peserta ukuran 4x6 dengan menggunakan SPL atau panduan dengan label merah, poinnya 32. Yang keempat ada foto regu ukuran 3M bersama internal service team atau berseragam pramuka, poinnya 10. Yang kelima ada foto kartu tanda anggota atau kartu tanda pelajar atau identitas peserta didik pada satu rapor, poinnya 24. Yang keenam ada foto kwitansi atau tanda bukti pembayaran registrasi peserta, poinnya 20. Yang ketujuh ada registrasi ulang 1 regu dan GST sebelum pukul 7, poinnya 20. Yang kedelapan ada mengikuti upacara pembukaan dan datang tepat waktu, poinnya 16. Untuk total poin, penyerahan berkas dibuka semenjak diterimanya undangan DPD 2026 dan ditutup sampai tanggal 8 Februari 2026 jam 00.00. Dan peserta yang telah mengirimkan administrasi regu akan tetap dapat diterima dengan ketentuan pengurangan poin 50% dari poin administrasi yang didapat. Semua berkas atau persyaratan lomba diupload pada link pendaftaran yang sudah disediakan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk administrasi regu? Kalau nggak ada, kita lanjut. Yang nomor 2. Poin nomor 2 itu ada mengirim desain atau file logo regu atau sangga atau pangkalan. Ya, poinnya 8. Ada lagi? Oke, kalau ada kita lanjut ke lomba LKBB Fakir. Materi.
Baik. Jadi administrasi regu di sini untuk dilombakan tidak, tapi sebagai regulasi dari setiap event kita, regulasi pendaftaran ada nilai administrasi untuk bisa menambah poin dari ketentuan juara regu, itu juara regu atau juara pangkalan. Buat nilai administrasi tadi kan sudah dijelaskan untuk penentuan juara nilai lomba, misal penambahan poin aja kita sebagai regulasi administrasi begitu. Jadi kami kan perlombaan kami hitungannya per poin gitu ya untuk menentukan juara, itu bukan seperti emas, medali atau perak gitu kan. Menentukannya maksudnya seperti apa? Gini kan, jadi gini, maksudnya gini, administrasi itu kan penting banget ya, karena terkait nanti ada indikasi kecurangan. Contoh-contoh, penggalang jadi penggalang gitu ya. Nah, itu kan penting kan karena di data itu. Jadi untuk masalah administrasi itu kan ada poinnya 150. Nanti akan diakumulasi penentuan juara regu. Ya, ada tambahan tuh juara regu dan juara pangkalan. Oke, sekali lagi ya. Untuk administrasi regu itu ada poin 150. Nanti itu bonus tambahan nilai untuk administrasi regu putra maupun putri, ya kan? Ditambah nanti untuk administrasi pangkalan. Jadi kejuaraan itu nanti ditentukan salah satunya dari poin administrasi regu. Kalau nanti poin administrasi regunya 0 ya, kemungkinan besar kehilangan poin 150 itu susah gitu buat mendapatkan juara regu atau juara pangkalan. Begitu kan? Oke. Kalau memang poin berlaku, ada dasarnya kita tidak merah. Mungkin dia lebih berperan administrasi. Katakanlah untuk menentukan anggota benar atau tidak sesuai atau tidak. Tapi kenyataan kita pada saat registrasi itu tidak ada pengecekan sesuai dengan protokol, sesuai dengan data identitas, tiba-tiba masuk aja, gitu kan? Nah pada saat 7G, maaf saya katakan tadi, pada saat 7G, contoh aja ya, saya terjadi sama saya aja. Saya nggak bicara sekolah lain. Anak saya dengan sekolah A dan B itu poin FGP jauh kan, tapi gara-gara dia registrasi tadi itu ada sedangkan administrasi itu jadi perlombakan hanya untuk legalitas. Sedangkan lomba ini kan yang dilombakan FGP yang memang kreasi anak dan kita bukan secara administrasi kita berdua. Ya, betul. Jadi memang ini sudah menjadi pertimbangan kami. Kenapa dibuatkan administrasi? Ya, karena nanti khawatirnya itu ya, makanya ada poinnya. Nah, biasanya kami pada saat masuk ke area misalkan contoh, untuk di sini ada lomba MHQ misalkan, itu biasanya kita cek dulu tuh. Itu kan udah ada tuh di upload peserta MHQ siapa, gitu kan? Muka-mukanya ada tuh di situ tuh. Nanti di absen, selalu kami absen.
setiap event tuh selalu kami absen. Jadi bener nggak nih orang yang masuk sini, ya kan? Jadi bener nggak nih orang yang masuk sini sesuai dengan apa yang didaftar, satu itu, ya kan? Nanti dikembalikan sebelum lomba itu memang makanya administrasi Regu itu selalu diserahkan 1 minggu kurang lebih ya, 1 minggu sebelum pelaksanaan, karena kita mau sinkron dulu, ya kan? Sinkron dulu antara peserta fotonya sama ID card atau KTK dan lain-lain. Seperti itu kan? Iya. Betul. Ini alhamdulillah kita udah pakai semenjak ini formulir kita pakai untuk registrasi dengan apa namanya Google Form, ya kan? Jadi untuk di sini alhamdulillah kita selalu pakai, gitu. Jadi sebelum kita mulai kita absen, pasti kita absen, ya. Karena apa? Takutnya nanti ada ketinggalan juga segala macam. Sama kita cocokkan tuh. Ini mukanya bener nggak? Gitu. Nah dari file itulah kita butuh itu, gitu kan? Makanya poin administrasi itu sangat berpengaruh ya sama nilai lomba. Tapi kembali lagi ya, begini, karena semuanya. Kalau 150 itu kan poin administrasi ya total ya kan. Misalkan contoh pioneering itu lomba misalkan poinnya 100. Saya minta kesepakatan kakak-kakak semua. Ini untuk disepakati ya berarti ya. Pada saat nanti contoh yang kaki di sini ada persamaan nilai, ya kan? Ada persamaan nilai. Apakah harus tanding ulang atau lihat administrasi itu? Tanding ulang langsung. Karena itu lomba, baik. Berarti betul ya kan? Untuk administrasi Regu kita ambil di juara Regu di akhir. Regu dan Pangkalan, begitu ya? Ya, Regu dan Pangkalan. Oke? Gitu ya kayak? Iya. Insya Allah ya. Oke ya. Kali ini sebenarnya kan ini udah dari tahun bertahun lalu ya. Ya, tahun yang lalu 2023, 2024 kita pakai administrasi dengan sistem bukan pakai kertas lagi, karena kalau kertas kan kita bingung nih ngeceknya ini cuma satu gitu kan, kalau kertas itu cuma satu, ya kan. Kalau Jibom itu memang kita udah kita set ini data di Google Drive, nanti panitia ini bisa lihat, panitia yang di lapangan bisa lihat, panitia yang di sana bisa lihat. Itu fungsinya kan kita untuk mempermudah panitia juga untuk mengecekkan, gitu kan. Nanti mulai ya, ya, oke. Makanya tadinya kemarin juga kita mau lihat kayak gitu. Kalau sama baru tadi ulang. Tapi kalau poinnya gedean administrasi itu nggak usah tadi ulang. Tadinya kita mau kayak gitu. Tapi kita pikirkan baik-baik. Ternyata mending administrasi regunya tetap seperti awal. Sudah cukup. Oke, kita lanjut ke lomba KBB Fakir. Untuk materinya KBB variasi dan kreasi. Untuk tingkatnya SD, SMP, SMA, lomba yang KBB Fakir merupakan lomba keterampilan baris baris setelah pemasangan keterampilan baris baris, merupakan ketegasan komando, pelatihan serta kreativitas peserta dalam menentukan variasi dan kreasi gerakan secara disiplin dan teratur. Untuk ketentuan umumnya, setiap regu terdiri dari 16 orang peserta, termasuk komandan pasukan atau dator. Waktu penampilan masing-masing regu adalah 8 menit. Nilai tertinggi adalah penentu pemenang lomba. Perlombaan diikuti oleh peserta tingkat SD, SMP, dan SMA. Ketentuan seragam, peserta diperkenankan menggunakan seragam pramuka lengkap atau pakaian kebesaran lomba. Ada yang mau ditanyakan? Boleh Kak. Baik, untuk petunjuk teknisnya, komandan pasukan atau dator memberikan aba-aba kepada anggota sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan oleh panitia. Dator terdiri di sebelah kiri juri, tepat pada garis yang telah ditentukan
sekalian, peserta wajib menampilkan seluruh gerakan AKBP yang telah ditentukan panitia secara berurutan. Perlombaan dilaksanakan tanpa laporan awal dan laporan akhir. Sistem perlombaan ditandai dengan peluit pertama sebagai tanda dimulai waktu lomba, peluit kedua sebagai tanda waktu tersisa 1 menit, dan peluit ketiga sebagai tanda waktu lomba berakhir. Perhitungan waktu dimulai saat peluit pertama dibunyikan bersamaan dengan peserta memasuki lapangan. Peserta memasuki lapangan dari sebelah kiri juri dan keluar dari lapangan sebelah kanan. Seluruh gerakan garis wajib mengacu pada kaidah Perpang TNI nomor 58 tahun 2018. Setelah menyelesaikan abago wajib, peserta wajib menampilkan variasi dan kreasi. Tidak diberlakukan uji coba lapangan. Ketentuan pengurangan nilai melewati batas waktu yang ditentukan minus 10 poin per 1 periode tampil. Melewati batas garis lapangan minus 5 poin per periode tampil. Atribut jatuh minus 5 poin. Gerakan tidak berurutan minus 5 poin, dan gerakan melewat minus 1 poin. Baik Kak, untuk LKBP faktor ini kita sudah buat draft penilaian. Ini kakak-kakak yang sudah bagian di lembar terakhir ya, untuk mempermudah kakak-kakak. Jadi untuk LKBP faktor, jadi nanti ada sistem penilaiannya, nanti di situ ada kurang, cukup, baik, ada sangat baik, ya kan? Jadi poinnya kurang lebih lengkap 2, ya, per kelipatan 2. Jadi mungkin nanti untuk LKBP faktor khususnya ya, itu poinnya tingkat 100 ya kan? Jadi nanti poin maksimalnya mungkin ratusan, kayak gitu kan? Karena nanti proyeksi dari penilaiannya ini, yang pertama untuk LKBP itu poin kita 70% kan? Ya, kami ulangi lagi untuk LKBP poin penilaian LKBP itu 70%. Ya. Kemudian untuk poin penilaian Danton, untuk poin penilaian Danton itu 20%, ya, 20%. Dan untuk poin penilaian LKBP, untuk variasi itu 10%. Jadi memang kita fokuskan di sini ke gerakan LKBP, ya kan? Karena makanya kita buatkan seperti ini, graf penilaiannya seperti ini. Ya. Kalau misalkan di sini poin totalnya 1000, contoh di sini poin totalnya 1000, berarti Danton itu dapat nilai 200 maksimal, dan variasi atau kreasi itu cuma dapat nilai 100. Ya, jadi kita fokuskan lebih di LKBP-nya. Oke enggak? Nah, seperti itu. Oke, untuk pembahasan ini kakak-kakak bisa, ini urutannya udah ya, urutan ini. Nanti ada gerakan di tempat, kemudian ada gerakan berpindah terbatas. Nah, yang poin nomor 3-nya gerakan berjalan ke berjalan. Ya, gerakan berjalan ke berjalan. Jadi nanti mungkin ini terakhir nanti akan kita berikan mungkin biar lebih mudah materi LKBP-nya. Jadi nanti videonya akan kita berikan ke kakak-kakak materi LKBP-nya biar mempermudah kakak-kakak ya. Jadi materi LKBP-nya ini masuknya bagaimana, ya kan? Selesainya bagaimana? Jadi akan kita berikan nanti video LKBP-nya untuk mempermudah kakak-kakak semuanya, ya. Biar sama-sama nanti enak. Buka ini gimana? Nah, pokoknya percis urutannya kayak contoh video gitulah kurang lebih ya kan. Nah, ini nanti penilaiannya nanti akan kita buatkan di sini semuanya. Jadi atau kita checklist nanti. Contoh bersakumpul. Kenapa ini poinnya berbeda-beda ya? Ya, karena tingkat kesulitannya memang berbeda-beda. Oke kan? Ini kita udah pikirkan bersama panitia dan tim. Ya karena memang sudah biasa seperti ini, tingkat kesulitan memang berbeda. Makanya kita mau ambil penjurian atau penilaian ini sekarang seperti ini Kak. Jadi enggak cuma 30-40 kan. Jadi ini lebih detail lagi Kak. Gitu ya kan. Jadi ini penilaian ini lebih detail lagi nanti. Nanti misalnya kurang
jurinya akan bulatkan atau nanti cek besok kayak gitu. Jadi untuk mempermudah rekapitulasi juga, biar nanti tahu juga kita nilai kakak-kakak ini apa ya yang gak bagus gitu. Kan biasanya total nilai kan ya, dari total nilai kan. Nah, kalau ini kita ada poin ininya, jadi enak sekali nih. Jadi kakak-kakak nanti insya Allah selesai lomba ya untuk rekapnya, nanti insya Allah ini kertas yang ini akan kita kembalikan ke kakak untuk bahan koreksi begitu ya. Oh ternyata anak saya bagusnya misalkan di bersatu pukul, tapi di tiap-tiap belajarnya misalkan poinnya cukup. Nah tadi kan ada evaluasi nanti gitu ya kan. Ada untuk ketentuan perangkat sudah berpengaruh. Oh iya, ini kan untuk kejuaraan LKPB Fakir ini yang dinilai itu cuma 3 ya. Jadi penilaian untuk umum itu nanti dari juara utama sampai terakhir ya kan. Itu yang dinilai cuma 3 itu tadi, LKPB, variasi sama danton ya. Terus itu untuk materi yang lain, contoh seperti di flyer itu kan kita memang buat ada beberapa kategori kejuaraan ya di untuk LKPB, tapi itu the best, tidak masuk hitungan poin. Tetap ada nilainya, tapi tidak disatukan. Contoh seragam ya. Contoh kita lihat di flyer ya. Itu kan ada beberapa tuh penilaian LKPB ya. Kayak misalkan nah ini dia. Penjuru terbaik. Nah, penjuru terbaik itu nggak masuk ke rekap ya. Penjuru terbaik itu tidak masuk ke rekap, tapi ada kejuaraannya gitu ya. Tapi tidak mempengaruhi nilai total dari LKPB itu sendiri. Kemudian favorit juga nggak masuk nilai. Terus the best sosmed juga ya nggak masuk nilai. Itu ibarat kata itu piala tambahan dari kami daripada piala inti, daripada kejuaraan inti LKPB ya. Itu ya kayak. Jadi yang dinilai sekarang ini cuma 3. Yang pertama LKPB, yang kemudian danton, kemudian yang terakhir adalah variasi. Itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik Kak, ini kendala kita dari panitia ini. Untuk sistem garis ya Kak, sistem garis sebenarnya kita ada pengurangan nilai. Makanya kita mau cek dulu nih. Tadi kita udah hatamin ini, ya, hatamin urutan ini. Melihat lapangan sekarang, lapangan kami harusnya kalau ikutin ini kemarin beberapa minggu yang lalu, ya kan, kita udah hatamin. Ini pas, cocok lah. Intinya lapangan sebesar ini untuk ada lintang, ada haluan, ini cocok, cukup gitu kan. Nah, namun ini kendalanya sekarang. Kendalanya adalah masalah lapangan, ya kan. Mohon maaf kakak sebelumnya, lapangan kita ada 2, yang satu di sini, yang satu di belakang sana, ya kan. Di belakang sana juga sebenarnya ada, tapi sama. Di sini jalur sini lagi pembangunan semua, jadi kemungkinan besar untuk lapangan utama ini kita tidak gunakan untuk LKPB kan. Jadi kemungkinan lapangannya ada di posisi di dalam. Untuk lapangan itu ada di 14,5 kali 7,5 ya. 14,5 kali 7,5. Ya, jadi gini kan, untuk danton itu di luar lapangan. Kita jangan ya, betul, khusus LKPB. Jadi nanti LKPB-nya kita kalau kakak nanti boleh sambil lihat, kita ke lapangan atas. Sebenarnya ada lapangan atas atau di depan masjid sini, kita udah win-win solution, dari solusi.
Gimana ini? Ini juga udah bingung. Di sini juga sama ukurannya 8. Di sebelah sini 8 kali 17. Jadi lebaran 8, kesininya 17. Untuk di depan masjid kita ambil lurusnya aja ya kan. Ini sebenarnya lebih besar. Sebenarnya lapangan sana lebih besar karena agak tinggi itu lapangan badminton ya kan. Jadi kalau kita ngeset ke lapangan badminton itu sebenarnya sudah besar. Syaratnya makanya kita buat untuk danton itu benar-benar jaraknya kayak 2 meter ya. 2 meter atau 2 meter, 1 meter setengah lebih dari lapangan. Kan lapangan 7 kali 7, misalkan 7 kali 14, lapangan 7 kali 14. Nah, danton itu di luar lapangan. Nah, gitu. Danton itu di luar lapangan, jaraknya kurang lebih 1,5 atau 2 meter gitu. Kemarin saya itu. Ya, nanti kita akan cocokkan lagi nanti di sana. Nah, kenapa danton di luar? Karena gini kan. Mungkin kakak-kakak, saya bukan bermaksud menggurui ya kan. Namun kakak-kakak udah paham teori bersak kumpul. Ya kan? Teori bersak kumpul itu kan dari danton dan penjuru itu kan berjarak ya kan. Berjarak antara 6 langkah. 6 langkah itu artinya kalau misalkan kita akan di perpang, 1 langkah itu kan 60 cm ya kan. 6 kali 6 berarti 360 cm. Jadi jarak antara lapangan danton sama penjuru itu 360 cm atau 3,6 meter. Makanya dantonnya kita taruh lebih jauh dari lapangan biar maksimal lapangan yang digunakan gitu kan. Nah, jadi kita pelajaran. Pokoknya ini kita akan berikan, insya Allah kita akan berikan gambaran videonya lengkap ya kan. Kita akan berikan contoh penampilan yang lengkap. Nanti kita akan share ke semua. Begitu kurang lebihnya kan. Untuk lapangan kurang lebih di 14,5 kali 7,5 gitu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan untuk AKBP Pakat? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi Base of the Base Pioneering atau BOB. Lomba Base of the Base Pioneering merupakan ajang kompetisi program pertemuan yang bertujuan untuk menguji kemampuan peserta, perencanaan, teknik, dan ikatan kekuatan konstruksi sesuai tema, estetika bentuk, serta pelatihan dalam membangun sebuah karya. Untuk ketentuan umum BOB, setiap tim terdiri dari 4 orang peserta. Waktu pengerjaan pioneering adalah 5 jam. Nilai maksimal yang dapat diperoleh dalam perlombaan ini adalah 400 poin. Perlombaan dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Badan Pemudih 2026. Kriteria dan bobot penilaian untuk BOB meliputi kekuatan konstruksi 100 poin, kesesuaian tema 100 poin, kesesuaian tema 100 poin, estetika bentuk 100 poin, dan kerapian 100 poin. Petunjuk dan teknis pelaksanaan. Peserta diwajibkan membuat sebuah karya pioneering dengan menggunakan minimal 30 batang tongkat. Tongkat kecil tidak dihitung sebagai jumlah tongkat pioneering. Peserta wajib memilih salah satu tema yang telah ditentukan oleh panitia, yaitu binatang atau tempat guna. Tongkat yang digunakan dalam perlombaan adalah toya, bukan bambu. Apabila jumlah tongkat yang digunakan kurang dari ketentuan minimal, maka akan dikenakan pengurangan nilai sebesar 10 poin untuk setiap kekurangannya di satu tongkat. Jumlah tali tidak dibatasi. Peserta diperbolehkan memotong tali di area perlombaan. Peserta diperbolehkan menggunakan aksesoris pendukung yang menempel pada karya pioneering selama tidak mengurangi unsur keselamatan dan tidak bertentangan dengan karya pioneering. Karya pioneering tidak diperbolehkan dibongkar atau dicopot sebelum penilaian akhir selesai. Pengumuman kemenangan dan pembongkaran pioneering baru dapat dilakukan pada hari terakhir kegiatan, yaitu pada peringatan Badan Pemudih 2026. Ketentuan tambahan, peserta wajib menjaga keselamatan kerja selama proses pembangunan pioneering. Keputusan dari juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Hal-hal yang diatur dalam pernyataan teknis ini akan ditentukan kemudian oleh panitia. Untuk Base of the Base Pioneering
Untuk lapangan tidak ada garis batas ya Kak? Ada lagi? Kemungkinan besar bakal bareng Kak, soalnya pengerjaan desa tugas pioner ini waktunya 5 jam. Ya, oke. Ada lagi? Untuk besok tugas ini diperbolehkan ya Kak untuk aksesoris tambahan seperti misal alat pendukung gerak, seperti misalkan pengen bikin helikopter ada kipas baling-balingnya nggak apa-apa bikin gitu. Terus alat pendukung lainnya kalau misalkan mau bikin sayap ditambahin kain-kain juga tidak apa-apa. Ada lagi? Baik, ada lagi untuk BB? Kalau tidak ada kita lanjut ke lomba pioneering legend. Seven Games. Baik, untuk materi Seven Games itu ada di pioneering legend, P3K tari buta, ninja knife atau membidik, secret message food atau input, Master Chef, penaksir, kaki, dan battle royale. Dan untuk lomba online di Seven Games itu ada Singapore Dance. Baik, kita masuk ke materi Seven Games yang pertama yaitu Pioneering Legend. Jumlah peserta 3 orang per regu, waktu 20 menit, maksimal poin 100 poin, jenis penilaian, kekuatan 25, kemiripan 50, kerapian 25. Juknisnya. Untuk SD, peserta membuat pioneering dengan tema tiang bendera, wajib menggunakan bendera maksimal 10 tongkat, ukuran tongkat 155 sampai 160 cm, wajib menggunakan tongkat loya, bukan bambu. Jumlah tali tidak terbatas dan tidak boleh memotong tali di area perlombaan. Tongkat patah akan dikurangi 5 poin per tongkat. Untuk contoh pioneering akan ditampilkan pada saat technical meeting. Serikat kita hapus untuk contoh pioneeringnya. Untuk contoh pioneeringnya dari sekolah masing-masing ya Kak. Sorry untuk pioneering. Ya, reaksi pioneering berarti reaksi sekolah masing-masing gitu ya kan? Bebaskan ya Kak. Nah, ini oke. Baik, ini pioneering legend ya. Kita kembalikan lagi deh ke kakak-kakak. Mau disamakan mungkin sama SMP. Yang SD dulu nih. Disamakan. Oke. Oke. Ya, benar. Ya.
Jadi kemarin kita mau coba kreasi pionir ini kan. Udahlah, kalau kita bikin contoh satu nih misalnya, ntar udah berkreasi lah adik-adik gitu kan, pembina-pembinanya mungkin punya kreasi yang lebih bagus lagi. Sebenarnya kayak gitu kan, pikiran kami nih. Tapi memang untuk penilaian itu kadang-kadang sulit nih. Ini cakep, ini cakep. Nah, tapi kalau bentuknya sama, contoh dari kami ya udah. Berarti kalau misalkan memang untuk SD ini untuk pioneering SD, kita buatkan sampel aja, ya kita buatkan sampel, nanti untuk sampelnya itu berarti harus sama persis, begitu ya kan? Tapi untuk SD itu sampelnya sudah ada. Jadi nanti untuk SMP beda lagi sampelnya nanti pas saat 3 menit sebelum lomba masalah. Kayak gitu. Kita bacain SMP dulu deh sama SMA. Baik, untuk SMP dan SMA, pioneering legend, peserta membuat pioneering semirip mungkin dengan pioneering yang dibuat oleh panitia, maksimal 10 tongkat. Ukuran tongkat 155-160, wajib menggunakan tongkat toya bukan bambu. Jumlah tali tidak terbatas dan boleh memotong tali di area perlombaan. Pioneering contoh akan ditampilkan 3 menit sebelum perlombaan dimulai. Contoh pioneering panitia dibuat menggunakan toya. Jika ada tongkat patah, maka akan dikurangi 5 poin. Pioneering contoh akan diletakkan di depan lapangan, menyentuh atau melewati batas pioneering akan dikurangi 10 poin. Oke kan, kita kembali ke contoh Indonesia kan. Jadi untuk SD dan SMP mungkin SMP dan SMA tidak beda atau sama, tapi mungkin nanti bentuk pioneringnya berbeda atau tingkat kesulitan pioneringnya berbeda untuk SMP dan SMA. Dan untuk SD, ya, untuk contoh pioneringnya insya Allah masih ada di depan, ya. Insya Allah masih ada di depan contoh pioneringnya. Jadi kita gunakan pioneering yang ada di depan. Begitu ya kan? Nanti kakak bisa lihat lebih jelasnya setelah tandingan ini. Ada lagi yang bertanyakan untuk pioneering legend? Ini sebenarnya gini kan, ini khawatir panitia, serius. Ada sekolah yang menengah ke atas, ada sekolah yang menengah ke bawah gitu kan. Jadi tongkat itu pas-pas aja, serius kan? Enggak, dia nggak bisa. Dia mau ikut pioneering ini, dia kan aku ikut. Kan ada tandu nih yang mau pioneering, dia kan tandu 10, tandu 2, pioneering 10. Ini sampai ada yang tandunya bikin tandu nunggu pioneering dicopot. Artinya tadi nggak punya kan? Tapi mau ikut lomba. Ini pernah kejadian sama saya. Itu makanya dari dulu kita 10 dulu deh. Tapi kalau memang hari ini nggak ada peserta ya atau peserta punya tongkat lebih dari katakanlah 20 ya kan? Artinya kan cowok 10, cewek 10 gitu ya. Nah itu nggak jadi masalah. Tapi khawatir kami kan ada sekolah yang memang ya cuma punya
25 tongkat. Artinya pas-pasan kan dong. Iya, iya. Kalau tahu kan, terus sangat mudah kalau sekolah nggak begitu. Itu kan ada Biar sekolah punya ya. jangan disuruh bawa, jangan dibuat lomba. Lupa kalau kayak latihan apa terus bawa lomba itu toyanya. Ya. Nah, makanya betul kan. Terima kasih Kak Firman. Barangkali kakak-kakak semua begini aja. Kalau begitu berarti mendingan kita gini aja kan. Untuk pionir ya, tetap kita gunakan karena ya, kami itu rasanya apa ya, rasa bersalah gitu. Kalau misalkan ada peserta mau ikut tapi alatnya nggak ada, sayang. Makanya kita nggak mau ngebebani terlalu berat buat pioneering. Takutnya juga kan kayak ada yang mau ikut best of the best pioneering. Makanya kita minimalisir kayak tongkat minimal 30 nggak bisa ikut. 30 kan? Tongkat 30. Sebenarnya 100 gitu kayaknya. Tapi nanti wah minimal 100 nggak ada nih tongkatnya gitu. Makanya ini saya takutnya teman-teman semua kakak-kakak mungkin kalau kami bilang anggotanya suruh bawa tongkat ya boleh lah. Tapi mungkin kembali kan kebijakan sekolah saya yakin berbeda ya. Kebijakan sekolah saya yakin berbeda. Atau mungkin ada sekolah yang cuma buat kasus doang, nggak ada regulernya. Mungkin ada juga yang seperti itu. Gitu kan. Jadi saya harap kakak-kakak semua bisa saling memaklumi untuk keterbatasan beberapa sekolah terkait dengan tongkat. Ya. Mungkin next tahun depan kita akan coba ya pioneering mungkin lebih dari 10 berkreasi lebih lanjut. Ya. Takutnya nanti kalau kita ubah terlalu banyak, ya kan, khawatir nanti teman-teman yang udah hadir, ya kan, tiba-tiba, nah kayak waktu pernah di maskot kita masak, kalau masak udah ditungguin temanya ikan foto ada peserta masak kue gitu. Kami takutnya itu. Jadi untuk sekarang untuk tahun ini mungkin kita tidak rubah secara signifikan, namun untuk sampel pioneering untuk SD untuk sementara ini untuk tahun ini mohon maaf kita sediakan sampelnya untuk SD. Namun untuk SMP dan SMA tetap seperti tahun sebelumnya yaitu 3 menit sebelum pelaksanaan. Baik, yang lain. Belajar juga kan. Cuma saya juga, maaf ya, beberapa tahun ke bawah itu malah kenapa saya bilang anggaran itu universitas kualitas. Sebenarnya kita belajar loh dengan anggaran lain, termotivasi buat ada itu belajar. Manfaat itu banyak dari anggaran. Iya, baik kan? Nih, ini ya. Kita itu kan kita benar. Kalau untuk kualitas kita standar kan SD. Karena kita mikirnya SD itu nggak sekeras SMP atau SMA. Makanya SMP itu kayak ada Pioneering Legend atau nggak tahan tutup mata, ya kan? Jadi step by step. Saya pengennya SD itu landai-landai dulu. Takutnya nanti kalau kita hajar dengan yang berat-berat, banyak yang nggak ikut. Karena sebelum dan sesudahnya, ya contoh, Kak Firman ikut, ada Kak Firman ikut, gue nggak ikutan, gue takut sama sekali. Ada juga yang kayak gitu kan. Apalagi kita tekanin materinya sulit, gitu. Artinya kan tidak semua sekolah yang oke lah Kak Firman tekan untuk hadiahnya udah tingkat penggarap SMP mungkin setara lah kalau lebih kan karena gaya latihan kan mungkin berbeda-beda. Bukan. Sekali lagi Kak Firman mohon maaf hari untuk tahun ini ya kan kita akan jadi koreksi buat kita bersama, kita pelajari bersama nanti untuk kedepannya mungkin apakah harus tingkat kesulitannya berbeda atau gimana nanti akan kita bahas lebih matang atau untuk event-event selanjutnya ya event selanjutnya ya kita harus mode gitu ya. Terima kasih Kak Firman sarannya, namun mohon maaf untuk tahun ini kembali lagi kita untuk kembali ke jurus awal. Oke kan? Oke. Lanjut ke Pina. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu menafsir
poin 100 jenis penilaian ketepatan rumus dan hasil akhir. Juknis, peserta diwajibkan melakukan penafsiran menggunakan rumus dan yang tercantum dalam dokumen dengan ketentuan penilaian terdiri dari 50% ketepatan jawaban dan 50% kelengkapan penggunaan rumus serta proses perhitungan sesuai rujukan dokumen. Peserta akan diberikan tugas untuk menaksir ketinggian suatu objek seperti bangunan, pohon, atau tiang. Peserta wajib membawa tulis berupa pulpen bertinta hitam dan kertas kosong. Serta tomat tambahan milik masing-masing yang tidak berasal dari generik. Peserta dilarang membawa atau menggunakan alat bantu seperti penggaris, meteran, atau alat ukur lainnya, serta dilarang menggunakan tongkat yang telah diukur sebelumnya. Tongkat yang digunakan wajib polos tanpa tanda ukuran. Apabila terjadi kesamaan poin dalam penentuan juara atau materi lomba, maka penentuan pemenang didasarkan pada nilai administrasi tertinggi. Jika nilai administrasi juga sama, maka akan melaksanakan tanding ulang sesuai dengan juknis awal. Ada yang mau ditanyakan? Dijelaskan untuk menaksir ketinggian. Nah, berarti kita walaupun kita tanding ulang, objek kita tetap ketinggian, tidak harus. Ya. Awal kecepatan yang pertama ya. Ya.